Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Imun Non-Spesifik dengan anggota yang pertama Helmi Kurnia Harumain, yang kedua Niken Zunifuni Rahma, yang ketiga Reni Anggreni, yang keempat Rosyana Fadilatul Aini, yang kelima Siti Fatima Ananda Hatta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Pengertian sistem imun. Pengertian sistem imun. Kata imun yang berasal dari bahasa Latin yaitu imunitas, yang berarti perlindungan, sehingga dapat diartikan dengan perlindungan terhadap infeksi. Sistem imun adalah sel atau molekul yang berperan dalam imunitas, sehingga respon imun bekerja sama untuk substansi asing. Respon imun tubuh adalah mekanisme mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan dari lingkungan hidup patogen atau infeksi. Respon imun tubuh seseorang tergantung pada kemampuan sistem imun untuk mengenal antigen. Selanjutnya ada fungsi sistem imun. Yang pertama, kekebalan tubuh atau membentuk kekebalan tubuh. Yang kedua, penolakan atau penghancuran segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan. Dan terakhir, penyeimbangan, yaitu menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perbedaan sistem imun. Perbedaan sistem imun berdasarkan cara terjadinya dibedakan menjadi dua. Respon imun alamiah yaitu dibagi menjadi tiga, natural, innate, atau native immunity. Yang kedua yaitu respon imun yang didapat, adaptive atau acquired immunity. Berdasarkan sifatnya, sistem imun dibedakan menjadi dua, respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Imun non-spesifik adalah imunitas bawaan yang memberi reaksi terhadap semua jenis antigen atau patogen yang masuk walaupun tubuh belum pernah mengenali antigen tersebut. Sistem ini bisa dibilang sistem pertahanan pertama. Contohnya, tubuh terpapar oleh antigen, bakteri. Respon imun untuk mengatasinya yaitu lewat proses fagositosis untuk menghancurkannya. Sel-sel fagosit bergerak menuju bakteri, lalu melekat di permukaan fagosit dan dihancurkan. Contohnya lapisan pertama yaitu kulit, mukus, epitel. Lapisan kedua yaitu inflamasi sel-sel fagosit seperti neuroid, monosit, makrofag, dan protein antimikroba. Yang kedua, sistem spesifik. Sistem spesifik adalah imun yang dapat timbul terhadap antigen atau patogen tertentu dalam tubuh yang pernah terpapar sebelumnya karena adanya spesifitas dan memori. Contohnya yaitu limfosit B, limfosit T, dan antibodi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat sistem imun non-spesifik. Sistem imun non-spesifik memiliki sifat, yaitu yang pertama, resistensi tidak berubah oleh infeksi berulang. Lalu yang kedua, umumnya efektif terhadap semua zat asing. Yang ketiga, terjadi pada awal infeksi untuk menghancurkan virus, mencegah atau mengendalikan infeksi. Yang keempat, eksposur menyebabkan respon maksimal segera berlangsung cepat. Yang kelima, tidak ada memori imunologikal. Lalu yang terakhir, respon tidak spesifik umumnya efektif terhadap semua mikroba. Pertahanan sistem imun non-spesifik. Pertahanan sistem imun non-spesifik beragam. Yang pertama, pertahanan fisik atau mekanik yang dilakukan oleh lapisan terluar tubuh
yang berfungsi sebagai garis terdepan terhadap infeksi dan untuk menghalangi jalan masuknya patogen ke tubuh. Contohnya, yang pertama adalah kulit. Kulit terdiri atas sel-sel epitel yang tersusun rapat sehingga patogen sulit menembusnya. Lapisan terluar kulit mengandung keratin dan sedikit air sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Yang kemudian, membran mukosa. Membran mukosa adalah membran yang membungkus pada saluran pernafasan, pencernaan, dan saluran kelamin. Lalu selaput lendir. Lalu ada silia, saluran pernafasan dapat menimbulkan refleks berupa nafas atau batuk dan juga bersin. Yang kedua, pertahanan humoral. Pertahanan ini memanfaatkan berbagai molekul larut tertentu yang diproduksi di tempat infeksi dan berfungsi lokal. Misalnya, peptida antimikroba yang berupa defensia, katalisin IFN dengan efek antiviral. Namun, ada juga faktor larut lainnya yang diproduksi di tempat yang lebih jauh dan dikerahkan ke sasaran melalui sirkulasi seperti komplement dan PFE atau protein phase akut. Pertahanan humoral diperankan oleh yang pertama komplement, yaitu dengan mengaktifkan fagosit dan membantu destruktif bakteri dan parasit. Sebab komplement dapat menghancurkan membran sel bakteri, mengarahkan makrofag ke tempat bakteri atau faktor kemotaktik dan memudahkan makrofag untuk mengenali dan memfagositosis atau opsonisasi. Selanjutnya adalah interferon. Interferon adalah salah satu glikoprotein yang dihasilkan oleh berbagai sel yang mengandung nukleus dan nantinya akan dilepaskan sebagai respon terhadap infeksi virus. Interferon dapat bekerja sedemikian rupa karena ia memiliki sifat antivirus dengan jalan menginduksi sel-sel di sekitar sel yang terinfeksi virus, sehingga menjadi resistan terhadap virus. Interferon dapat mengaktifkan natural killer cell atau sel NK, sel yang terinfeksi virus akan menjadi ganas dan dapat dikenali oleh sel NK yang kemudian membunuhnya sehingga penyebaran virus dapat dicegah. Lalu yang selanjutnya reaktif protein atau CRP. Peran CRP sebagai opsenin dan dapat mengaktifkan komplement serta mengikat pikun dan apoptosis sel dan meningkatkan terperosok keseluruhan, utuh, ataupun puing-puing sel oleh fagosit. CRP merupakan protein yang kadarnya cepat meningkat 100 kali atau lebih setelah infeksi atau inflamasi akut. Ca++ pada CRP dapat mengikat berbagai molekul yang terdapat pada banyak bakteri dan jamur. Lalu yang terakhir, kolektin MBL9 atau Manon binding lektin atau manus binding protein atau MBP merupakan lektin yang berperan dalam kekebalan bawaan seperti MBL milik kelas tipe C lektin superfamili yang berfungsi dalam pengenalan praimun. MBL juga mengakui pola karbohidrat yang ditemukan pada permukaan jumlah besar patogen mikroorganisme. Yang ketiga adalah pertahanan kimiawi. Sistem ini akan bekerja jika ada antigen masuk ke dalam tubuh. Berfungsi untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi. Contohnya lisozim pada keringat, ludah, air mata. Melakukan perlindungan terhadap bakteri gram negatif yang dapat merusak peptidoglikan dinding sel bakteri. Enzim laktooksidase di ASI dan saliva merusak dinding sel mikroba yang dapat menyebabkan kebocoran sitoplasma. Antibodi dan komplement di saliva berfungsi sebagai oksinasi bakteri. Asam neuraminik di ASI bersifat sebagai antibakterial terhadap E. coli dan Staphylococcus.
asam klorida di lambung menciptakan suasana asam yang dapat mencegah infeksi. Enzim proteolitik, antibodi dan empedu di usus halus menciptakan suasana untuk mencegah infeksi. pH asam di keringat, sekresi sebaseus serta asam lemak yang dilepas kulit. Laktoferi dan transferin dalam serum dapat mengikat zat besi yang dibutuhkan untuk kehidupan kuman Pseudomonas. Yang keempat yaitu pertahanan seluler. Pertahanan sel imun non-spesifik dapat ditemukan dalam jaringan sirkulasi. Pertahanan seluler diperankan oleh sel imun fokosit. Nah, fokosit ini akan berinteraksi dengan komplement dan sistem imun spesifik. Fokosit berfungsi untuk menghancurkan kuman yang terjadi dalam beberapa tingkatan. Kemostasis, menangkap, memakan, dan membunuh. Yang kedua, fungsinya yaitu merespon bakteri biokimiawi yang termasuk dalam fokosit, makrofag, neutrofil, dan monosit. Adapun contoh bakteri neutrofil, monosit, dan fokosit bisa dilihat di gambar. Untuk neurofil berperan dalam sistem imun non-spesifik seluler yang ditemukan di dalam sirkulasi. Cirinya yaitu granul neutrofil berwarna ungu atau biru. Sekitar 50-80% dari sel darah putih bergerak dengan gerakan amoeboid. Nah, fungsi neurofil yaitu menelan bakteri dan mikroorganisme lain dan partikel mikroskopis. Pertahanan tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh secara fagositosis. Adapun monosit yaitu sistem imun yang berperan dalam sistem non-spesifik seluler yang ditemukan dalam sirkulasi. Adapun ciri-cirinya yaitu berwarna biru dan memiliki nukleus berbentuk S. Untuk fungsinya sendiri yaitu pertahanan tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh secara fagosis, menyerap pewarna basah, melepaskan heparin dan histamin ke dalam darah. Heparin yaitu untuk pembekuan darah, adapun histamin sebagai reaksi terhadap antigen yang sesuai. Nah, yang terakhir yaitu makrofag. Makrofag dalam bahasa Yunani disebut sebagai pemakan sel besar dan fagosit yang paling efisien. Makrofag berfungsi untuk mencerna bakteri di sel lainnya, untuk mengikat molekul bakteri ke reseptor. Yang terakhir yaitu menelan bakteri dengan serangan respirasi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.